Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Din, lagi ngapain? Tanya aku, sambil nyender di sofa rumah Din. Lagi baca-baca nih, jawab Din. Sambil nunjuk buku tebal yang terletak di mejanya. Mengenai keadilan ekonomi dalam Islam. Seru banget ternyata. Petik 2. Keadilan ekonomi? Maksudnya gimana? Aku penasaran. Aku jujur agak kurang paham soal-soal begini. Din tersenyum. Nah, ini nih yang seru. Bayangin, Islam itu nggak cuma bicara soal ibadah ritual aja, kayak sholat, puasa, haji. Tapi juga bicara banget soal keadilan sosial, terutama ekonomi. Bayangin, gimana caranya semua orang bisa hidup layak. Berkeadilan, nggak ada yang miskin melarat. Nggak ada juga yang super kaya raya sampai bikin nggak nyaman. Wah, ideal banget ya. Tapi kan susah ya, Din, di dunia nyata. Susah mudah sih, jawab Din sambil berpikir. Tapi Islam udah kasih panduannya kok. Salah satunya lewat zakat. Kamu tahu kan? Zakat itu wajib bagi mereka yang punya harta di atas nisab. Petik 2. Taulah. Sebagian harta kita disisihkan buat yang membutuhkan, jawabku. Nah, itu dia. Zakat itu nggak cuma sekedar amal, tapi juga mekanisme ekonomi yang luar biasa. Bayangin, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zakat itu udah jadi sistem redistribusi kekayaan. Harta orang kaya disalurkan ke yang miskin, yang membutuhkan. Jadi nggak menumpuk di satu tangan aja. Itu kan udah bentuk keadilan ekonomi yang nyata, bahkan sejak dulu. Iya juga ya, tapi kan sekarang zakatnya nggak semua dikelola dengan baik ya, sahutku. Betul banget, itu salah satu masalahnya. Sistem pengelolaannya perlu diperbaiki. Tapi potensi zakat itu masih sangat besar untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Selain itu, di Al-Quran sendiri banyak banget ayat yang menekankan pentingnya keadilan ekonomi. Bukan cuma soal zakat, tapi juga tentang larangan riba. Tentang bagaimana kita harus berdagang dengan jujur, adil, nggak menipu. Wah, aku baru sadar nih. Kirain cuma soal larangan riba aja. Iya, lebih luas dari itu. Quran juga mengajarkan kita untuk berhemat, nggak boros, dan nggak berlebihan dalam konsumsi. Budaya konsumerisme yang sekarang marak banget ini kan bertolak belakang banget sama ajaran Islam. Kita terus-terusan terjebak dalam siklus beli pakai buang. Tanpa sadar, kita malah memperlebar jurang kesenjangan ekonomi. Benar juga sih. Sekarang kan banyak banget barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Tapi kita beli juga karena terpengaruh iklan atau gaya hidup orang lain. Nah, itu dia. Konsumsi yang berlebihan itu nggak cuma merugikan diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Bayangin, kalau kita semua hidup sederhana, hemat, dan nggak konsumtif. Pasti banyak harta yang bisa disalurkan untuk membantu orang lain. Untuk mengurangi kemiskinan. Din lanjut menjelaskan. Bayangkan lagi, zaman Rasulullah. Ekonomi masyarakat Madinah itu jauh lebih egaliter dibanding sistem ekonomi sebelum Islam. Mereka menerapkan sistem ekonomi yang berbasis keadilan, saling berbagi, dan saling membantu. Tentu saja masih ada tantangan dan kompleksitasnya. Tapi prinsip keadilannya sangat ditekankan. Jadi, keadilan ekonomi dalam Islam ini penting banget. Karena itu bukan cuma soal materi, tapi juga soal akhlak, moral, dan spiritualitas. Kalau kita mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, pasti dampaknya akan sangat besar. Bayangkan Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera, di mana kemiskinan berkurang dan kesenjangan ekonomi mengecil.
Itulah cita-cita kita, bukan? Aku mengangguk setuju. Wah, ternyata banyak banget ya hal yang perlu kita pelajari dan terapkan. Aku jadi mikir, gimana caranya aku bisa berkontribusi untuk mewujudkan keadilan ekonomi ini. Selain menjalankan kewajiban zakat. Din tersenyum. Banyak kok caranya. Mulai dari hal kecil, seperti berbelanja cerdas, mengurangi konsumsi yang berlebihan, mendukung bisnis-bisnis yang menjalankan prinsip-prinsip etika dan keadilan, sampai berpartisipasi aktif dalam program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aku mau pelajari lebih dalam lagi deh. Terima kasih, Din, obrolan ini membuka mata banget. Petik 2, sama-sama. Semoga kita semua bisa belajar untuk menerapkan nilai-nilai keadilan ekonomi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, agar Indonesia semakin adil dan sejahtera, kata Din, sambil menutup buku tebal di mejanya. Obrolan kami berlanjut, membahas bagaimana kita bisa mulai mengubah kebiasaan konsumsi kita dan berperan serta dalam sistem zakat yang lebih efektif. Perjalanan menuju keadilan ekonomi masih panjang. Tapi setidaknya, kita sudah memulai langkah pertama. Tahu nggak? Tadi aku lagi baca-baca tentang sejarah Islam di Indonesia. Terus nemu hal menarik banget soal keadilan ekonomi, zakat, dan budaya konsumsinya. Bayangin deh, gimana awal-awalnya Islam masuk Indonesia. Terus pelan-pelan ngaruh banget ke sistem ekonomi dan sosial masyarakat kita. Wah, seru nih. Aku kurang tahu. Ceritain dong. Petik 2. Oke, jadi gini. Kalau kita bayangin Indonesia zaman dulu, sebelum Islam masuk, kan udah ada sistem ekonomi sendiri. Ya, ada sistem barter. Ada perdagangan rempah-rempah yang luar biasa makmur. Tapi sistemnya mungkin belum seterstruktur sekarang. Mungkin juga ada kesenjangan ekonomi yang cukup besar. Orang kaya, super kaya, sementara banyak yang hidup pas-pasan. Pasti. Zaman dulu kan gak serata sekarang, ya? Nah, terus Islam masuk. Dan salah satu hal yang langsung terlihat pengaruhnya adalah konsep keadilan ekonomi yang dibawa Al-Quran. Bayangin, tiba-tiba ada ajaran yang menekankan pentingnya berbagi, membantu yang lemah, dan menentang ketimpangan. Konsep zakat itu sendiri, kan luar biasa. Bukan cuma sekedar amal, tapi kewajiban yang punya sistem dan mekanisme tersendiri. Iya, bener banget. Zakat itu kan bagian penting banget dari rukun Islam. Tepat sekali. Dan ini yang menarik. Zakat itu nggak cuma jadi solusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, tapi juga jadi alat untuk membangun perekonomian masyarakat. Bayangkan, dana zakat itu dikumpulkan, lalu disalurkan ke tempat yang membutuhkan. Bisa untuk pembangunan masjid, sekolah, membantu fakir miskin, dan lain sebagainya. Jadi, ada siklus ekonomi yang tercipta. Wah, jadi seperti sistem ekonomi sosial berbasis syariah. Ya, petik 2, bisa dibilang begitu. Meskipun tentu implementasinya nggak selalu sempurna dan pasti ada tantangannya. Tapi bayangkan, sistem ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Semua punya kesempatan. Semua punya tanggung jawab. Orang kaya punya tanggung jawab untuk berzakat. Dan orang miskin punya hak untuk menerima zakat. Tapi kan, budaya konsumsi sekarang ini juga beda banget ya. Dibanding zaman dulu. Sekarang kan banyak banget godaan. Iklan di mana-mana. Terus kita jadi gampang banget tergoda untuk beli ini itu. Bahkan kalau nggak perlu. Betul banget. Ini tantangan besarnya. Budaya konsumerisme yang begitu kuat seringkali membuat kita lupa akan nilai-nilai keadilan ekonomi yang diajarkan Islam.
Kita jadi lebih mementingkan kepuasan sesaat daripada kebermanfaatan jangka panjang. Kita boros, sementara banyak yang kekurangan. Dan itu bertentangan banget dengan ajaran zakat. Ya, karena zakat itu kan mengharapkan kita untuk bijak dalam mengelola harta dan berbagi. Persis, zakat itu mengajarkan kita untuk tidak berlebihan, untuk berhemat, dan untuk selalu mengingat saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Jadi, ada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan dan berbagi rezeki. Terus, gimana caranya kita bisa lebih menerapkan nilai-nilai keadilan ekonomi Al-Quran ini di kehidupan sehari-hari, khususnya di tengah budaya konsumerisme yang kuat ini? Petik 2. Nah, ini yang menarik. Kita perlu mulai dari diri sendiri. Sadar akan budaya konsumsi kita. Membiasakan diri untuk berhemat, untuk membeli hanya apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Lalu, tentunya menunaikan zakat dengan ikhlas dan tepat sasaran. Lebih aktif berpartisipasi dalam program-program sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan. Dan mungkin juga kita bisa lebih kritis terhadap sistem ekonomi yang ada. Ya, memastikan agar sistem itu adil dan tidak malah memperparah kesenjangan. Betul sekali, kita juga harus ikut berperan dalam mengawasi pengelolaan zakat, agar benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya. Ini semua butuh kesadaran kolektif, dari individu sampai negara. Jadi, sebenarnya, penerapan keadilan ekonomi Al-Quran itu bukan cuma soal zakat aja ya, tapi juga tentang bagaimana kita mengatur pola konsumsi kita dan bagaimana kita terlibat aktif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Tepat sekali, ini semua saling berkaitan. Zakat adalah salah satu pilarnya. Tapi pilar-pilar lainnya adalah kesadaran akan konsumsi kita dan perjuangan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Itulah inti dari penerapan keadilan ekonomi Al-Quran di Indonesia. Dan itu perjuangan yang terus berlanjut sampai sekarang. Wah, aku jadi lebih paham sekarang. Terima kasih ya, penjelasannya menarik banget. Petik 2. Sama-sama, semoga kita semua bisa lebih peka dan berperan aktif dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang diajarkan Islam. Lo tahu nggak? Gue lagi baca-baca tentang keadilan ekonomi dalam Al-Quran, khususnya yang berhubungan sama budaya konsumsi kita di Indonesia dan sistem zakat. Gue mulai obrolan kita sore ini sambil ngaduk-ngaduk es teh manis. Oh, menarik nih. Gue juga lagi penasaran sebenarnya gimana sih penerapan zakat di Indonesia sekarang. Rasanya masih banyak yang belum maksimal ya. Rina, temen gue, nyamber sambil nyendok keripik kentang. Betul banget. Bayangin, Al-Quran kan udah ngajarin prinsip keadilan ekonomi dari dulu banget. Dari zaman Rasulullah SAW aja. Sistem ekonomi Islam ini udah jalan, dengan zakat sebagai salah satu pilar utamanya. Bukan cuma sekedar sedekah, tapi sistem yang terstruktur, yang tujuannya meratakan kekayaan, membantu yang membutuhkan, dan menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Iya, gue pernah dengar sejarahnya. Saat itu sistem zakat berperan banget dalam mengatasi kesenjangan sosial. Bayangin, zakat itu dipakai untuk membangun infrastruktur, membantu fakir miskin, bahkan buat membiayai perang kalau nggak salah. Rina mengangguk, matanya berkilau seolah teringat pelajaran sejarah. Nah, itu dia, sistemnya udah rapi banget. Ada aturannya, ada yang ngurus, ada mekanismenya. Bayangin, waktu itu, walaupun mungkin daya terbatas, tapi keadilan ekonomi tetap jadi prioritas. Zakat jadi solusi.
sekaligus menjadi bukti nyata penerapan ajaran Al-Quran. Gue ngambil satu keripik kentang dari piring Rina. Dia cuma senyum-senyum aja. Tapi sekarang kan beda ya. Budaya konsumsinya udah beda banget. Kita dihujani iklan, gaya hidup konsumtif jadi tren. Padahal, Al-Quran juga menekankan pentingnya hidup sederhana. Tidak berlebih-lebihan. Dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Benar banget. Sekarang banyak banget barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Tapi karena iklan dan tekanan sosial, kita jadi terdorong untuk membelinya. Gaya hidup hedonis. Belanja online yang nggak terkontrol. Itu semua berdampak pada pola konsumsi kita. Terus, uang yang seharusnya bisa disisihkan untuk zakat, akhirnya kepake buat hal-hal yang kurang penting. Rina menghela nafas. Sepertinya dia juga merenungkan hal yang sama. Nah, itu yang bikin gue mikir. Seberapa efektif sih sistem zakat kita sekarang dalam menghadapi tantangan zaman ini? Kita punya potensi luar biasa. Bayangin jumlah muslim di Indonesia. Kalau zakat dikelola dengan baik, pasti bisa menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. Bisa buat bantu pendidikan, kesehatan, bahkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setuju banget, tapi mungkin perlu ada inovasi dan adaptasi ya. Gimana caranya sistem zakat ini bisa lebih menarik dan mudah diakses oleh masyarakat? Mungkin perlu sosialisasi yang lebih masif. Penjelasan yang lebih mudah dipahami. Dan mungkin juga sistem pembayaran zakat yang lebih modern. Nggak cuma lewat masjid atau lembaga zakat tertentu aja. Rina menyarankan. Iya, dan mungkin juga perlu ada edukasi lebih mendalam tentang konsep keadilan ekonomi dalam Al-Quran. Bukan cuma sekedar kewajiban membayar zakat, tapi juga tentang bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita dengan bijak, memilih gaya hidup yang konsumtif, dan terus mengingat tujuan hidup yang sebenarnya. Kan gak cuma soal materi aja. Gue setuju. Mungkin kita bisa mulai dari diri sendiri dulu ya. Ngurangin kebiasaan konsumtif, lebih bijak dalam belanja, dan konsisten mengeluarkan zakat. Terus kita juga bisa jadi agen perubahan kecil-kecilan. Ngajak teman dan keluarga untuk lebih peduli dengan zakat dan keadilan ekonomi. Rina menambahkan, dengan antusias. Nah, itu dia. Mulai dari hal kecil, tapi dampaknya bisa besar banget. Bayangin, kalau kita semua bisa konsisten menjalankan ajaran Al-Quran tentang keadilan ekonomi ini. Indonesia bisa jadi contoh penerapan syariat Islam yang berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat. Kita bisa buktiin bahwa ajaran Al-Quran bukan cuma teori, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gue tersenyum, merasa ada harapan baru. Kita berdua terdiam sejenak, merenungkan betapa besarnya potensi yang ada. Dan betapa pentingnya kita sebagai individu untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Sesuai ajaran Al-Quran, bukan hanya soal zakat, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup, melakukan konsumsi, dan memperlakukan sesama. Semoga kita bisa jadi bagian dari perubahan, sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Dan semoga obrolan kita sore ini bisa jadi pengingat untuk kita semua. Tahu nggak? Kita udah ngobrol panjang lebar tentang keadilan ekonomi dalam Al-Quran, budaya konsumsi kita sekarang, dan peran zakat di Indonesia. Rasanya kayak lagi bongkar-bongkar gudang sejarah. Ya, seru banget. Petik 2. Bener banget. Aku nggak ngangka ternyata sejarah Islam di Indonesia itu sendiri udah begitu erat kaitannya sama prinsip-prinsip ekonomi yang adil. Bayangin, masa kerajaan-kerajaan Islam dulu, kayak Mataram misalnya, sistem zakatnya udah jalan.
Dan itu berperan besar dalam kesejahteraan rakyatnya. Mereka nggak cuma pada pembangunan fisik, tapi juga pada pemerataan kekayaan. Iya, bayangkan aja, sistem itu udah berjalan berabad-abad lalu. Mereka udah menerapkan konsep takarub, mendekatkan diri pada Allah SWT, lewat tindakan nyata. Salah satunya dengan menunaikan zakat secara ikhlas. Bukan cuma sekedar kewajiban agama, tapi juga wadah untuk mengurangi kesenjangan sosial. Bayangkan betapa kuatnya ikatan sosial dan rasa kebersamaan waktu itu. Karena mereka saling berbagi dan peduli satu sama lain. Nah, itu yang membedakan sama sekarang. Kan, sekarang kita punya potensi ekonomi yang besar. Tapi kesenjangan ekonomi juga makin terasa. Kita hidup di zaman konsumerisme yang luar biasa. Gaya hidup hedonis begitu mudah diakses. Sementara banyak yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Benar banget, kita dihujani iklan di mana-mana. Diajak untuk terus membeli, terus mengkonsumsi, tanpa berpikir panjang tentang dampaknya. Padahal, prinsip sederhana dalam Al-Quran tentang mengelola harta dan melarang pemborosan seringkali kita lupakan. Kita terlalu pada aku dan punya, ketimbang kita dan berbagi. Dan sayangnya, sistem zakat kita, walau secara prinsip udah ada, masih belum maksimal. Mungkin karena kurangnya pemahaman, ketidakpercayaan, atau bahkan penyalahgunaan dana zakat itu sendiri. Padahal, potensi zakat di Indonesia itu sangat besar. Bisa menjadi solusi nyata untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Menurutku, salah satu kunci utamanya adalah edukasi. Kita perlu lebih banyak sosialisasi tentang pentingnya zakat, baik dari sisi agama maupun dampak ekonomi sosialnya. Mungkin juga kita perlu memperbaiki sistem pengelolaan zakatnya sendiri. Memastikan transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat percaya dan mau berzakat dengan lebih ikhlas. Terus, sosialisasi tentang konsumsi yang bijak juga penting banget. Kita perlu belajar untuk memahami kebutuhan dan keinginan kita, dan menghindari gaya hidup konsumtif yang berlebihan. Hidup sederhana tapi berkualitas. Bukan berarti kita harus hidup susah, tapi lebih pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Nah, jadi, kesimpulannya, keadilan ekonomi Al-Quran, budaya konsumsi kita, dan zakat di Indonesia itu seperti sebuah lingkaran. Mereka saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kalau kita bisa memperbaiki kesadaran kita tentang konsumsi, memperkuat sistem zakat, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Al-Quran dengan lebih baik, maka cita-cita Indonesia yang adil dan makmur akan lebih mudah tercapai. Kita nggak perlu jadi orang kaya raya untuk berkontribusi. Setiap tindakan kecil, setiap rupiah yang kita berikan, bisa membawa perubahan besar. Setuju banget. Mungkin ini bukan akhir dari percakapan kita, tapi sebuah awal untuk kita terus belajar dan berkontribusi untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Di Indonesia, kita bisa terus memperdalam pemahaman kita tentang ajaran Islam tentang ekonomi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut tentang inovasi-inovasi yang bisa dilakukan dalam pengelolaan zakat, atau bagaimana kita bisa mempromosikan gaya hidup sederhana di kalangan masyarakat luas. Ide bagus. Aku senang banget kita bisa ngobrol panjang lebar tentang ini. Rasanya kita jadi lebih aware dan termotivasi untuk berbuat lebih baik. Semoga percakapan ini bisa jadi inspirasi untuk kita dan orang lain. Ya, petik 2. Amin. Semoga kita semua bisa terus belajar dan berkontribusi untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Lagi mikirin apa sih kamu? Kelihatan serius banget, tanya Anis, teman kuliahku, sambil nyender di kursi sebelah. Aku lagi asyik baca buku tentang keadilan ekonomi dalam Al-Quran, khususnya tentang kaitannya dengan budaya konsumsi kita di Indonesia dan peran zakat. Lagi mikir tentang zakat, Nis. Kok rasanya, walaupun sudah ada kewajiban zakat, kesenjangan ekonomi di Indonesia masih terasa banget ya? Padahal, idealnya, ajaran Islam kan menekankan keadilan ekonomi yang merata, jawabku. Anis mengangguk. Iya juga ya. Kadang aku mikir, sebenarnya apa sih yang kurang? Zakat kan udah ada, tapi kok masih banyak yang susah. Sementara yang kaya ya, kaya banget. Rasanya ada yang gak beres. Nah, itu dia yang lagi aku dalami. Bayangin, sejarah Islam sendiri menunjukkan betapa pentingnya keadilan ekonomi ini. Pernah baca nggak sih tentang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan? Petik 2. Anis menggeleng. Jujur, nggak terlalu detail. Aku cuma tahu zakat itu wajib dibayar. Nah, ini dia nih intinya. Zakat itu bukan cuma kewajiban sekedar bayar pajak, tapi jauh lebih luas dari itu. Zakat itu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam. Bayangin, zaman Rasulullah SAW, sistem ekonomi Islam itu udah dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi kesenjangan. Sistem perdagangannya adil. Sistem distribusi kekayaan juga dirancang untuk memastikan semua anggota masyarakat mendapatkan bagiannya. Zakat itu menjadi instrumen utamanya. Aku lanjut menjelaskan. Bayangkan di Madinah. Saat itu masyarakatnya beragam. Ada kaum muhajirin yang baru hijrah dan kehilangan segalanya. Dan ada ansar yang sudah menetap. Rasulullah SAW berhasil menciptakan sistem ekonomi yang mampu mengakomodir kebutuhan semua kalangan. Zakat yang terkumpul bukan cuma digunakan untuk fakir miskin, tapi juga untuk berbagai keperluan lainnya seperti membangun infrastruktur, membiayai jihad, dan membantu mereka yang tertimpa musibah. Itu semua bagian dari menciptakan keadilan ekonomi. Anis tampak penasaran. Jadi, bagaimana keadilan ekonomi itu diwujudkan secara praktik? Selain zakat, petik 2. Nah, itu yang menarik. Sistem ekonomi Islam itu berlandaskan pada prinsip-prinsip yang sangat kuat. Seperti larangan riba, bunga, pentingnya kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi, serta perhatian besar pada keadilan dan keseimbangan. Semua itu saling berkaitan. Misalnya, kalau kita jujur dan adil dalam berdagang, maka otomatis keuntungan akan terbagi secara lebih merata. Kalau nggak ada riba, maka nggak ada eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat banyak. Aku melanjutkan, tapi kita lihat sekarang. Budaya konsumtif kita yang tinggi, seringkali nggak sejalan dengan ajaran Islam. Kita terlena dengan iklan dan promosi. Terus-menerus mengejar barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Ini kan membuat kita boros dan nggak bijak dalam mengelola keuangan. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, malah habis untuk hal-hal konsumtif yang nggak penting. Benar juga, kata Anis setuju. Aku sering merasa terjebak dalam budaya konsumtif ini. Iklan di mana-mana, teman-teman juga pada gaya hidup konsumtif. Rasanya sulit untuk melawan arus. Nah, disinilah peran penting pendidikan dan pemahaman agama. Kita harus kembali memahami esensi dari ajaran Islam tentang keadilan ekonomi. Zakat itu penting, tapi keadilan ekonomi nggak hanya bisa dicapai dengan zakat saja. Kita perlu mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi kita.
Kita perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan, lebih peduli pada sesama, dan lebih pada hal-hal yang bermanfaat daripada hanya mengejar kesenangan sesaat. Terus, bagaimana caranya kita mengubah budaya konsumtif ini? Rasanya sulit sekali untuk melawan arus, tanya Anis lagi. Agak pesimis? Tentu sulit, tapi bukan berarti nggak mungkin. Mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa mulai dengan mengurangi kebiasaan belanja yang impulsif. Memilih produk yang lebih ramah lingkungan dan mendukung usaha kecil menengah. Serta bersedekah dan berbagi kepada sesama. Yang paling penting, kita harus terus belajar dan mendalami ajaran Islam tentang keadilan ekonomi. Semakin kita memahami, semakin kita akan termotivasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang gak kalah penting, sambungku, kita perlu mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berpihak pada rakyat. Pemerintah juga punya peran besar dalam mengelola zakat dan memastikan distribusi yang tepat. Sasaran. Semua ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Bukan hanya individu, tapi juga masyarakat dan pemerintah. Anis tersenyum. Wah, ternyata luas banget ya pembahasannya. Aku jadi lebih paham sekarang. Terima kasih ya, udah ngasih penjelasan yang detail. Sama-sama, Nis. Semoga kita semua bisa lebih memahami dan mengamalkan ajaran Islam tentang keadilan ekonomi. Agar Indonesia bisa menjadi negara yang adil dan sejahtera untuk semua, jawabku. Kita harus ingat, keadilan ekonomi itu bukan hanya soal materi, tapi juga soal keadilan sosial dan keadilan spiritual. Semua terhubung. Kita berdua terdiam sejenak, merenungkan betapa pentingnya penerapan nilai-nilai keadilan ekonomi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di Indonesia. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Tapi setidaknya, kita telah memulai sebuah percakapan. Sebuah langkah kecil menuju perubahan yang lebih baik. Sampai jumpa, semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.